Sore itu aku tampil cantik menemani suamiku ke pembukaan showroom mewah sahabatnya. Semuanya tampak normal. Aku berjalan santai melihat koleksi mobil sambil menyesap jus jerukku. Namun, langkahku mendadak membeku di sudut ruangan. Di sana, terparkir Mercedes biru tua yang sangat kukenal. Itu mobil almarhum ayahku yang suamiku bilang sudah hancur jadi rongsokan 2 tahun lalu. Jantungku berdegup kencang. Aku bersembunyi di balik pilar saat melihat suamiku mendekati mobil itu bersama pemilik showroom. Aku menahan napas, mencoba mendengarkan bisikan mereka. Seketika duniaku runtuh saat mendengar suamiku tertawa dingin dan berkata bahwa, "Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi." Pagi ini, sinar matahari masuk melalui celah jendela, menerangi debu yang menari di atas meja kerja ayah yang kini kosong. Sudah 2 tahun berlalu, namun aroma kopi hitam yang dulu sering diseduh ayah seolah masih tertinggal di ruangan ini. Di tengah kesunyian, mataku tertuju pada sebuah foto kecil yang terselip di balik kaca lemari. Di sana, ayah berdiri gagah dengan kemeja flanel kesayangannya, bersandar pada sebuah Mercedes-Benz W114 berwarna biru tua yang kami panggil si biru. Bagiku, mobil itu bukan sekadar tumpukan besi, melainkan jiwa ayah yang masih hidup. Aku teringat saat kecil, ayah sering membawaku berkeliling kota hanya untuk melihat lampu jalanan. Suara mesinnya yang halus seperti nyanyian pengantar tidur yang paling nyaman. Ayah selalu merawatnya dengan penuh cinta. Bahkan tidak membiarkan ada satu goresan pun menyentuh bodinya. Namun, semua kebahagiaan itu sirna dalam sekejap pada malam yang kelam itu. Ayah kecelakaan. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong, menghancurkan pondasi hidupku hingga berkeping-keping. Aku merasa kehilangan arah dan separuh jiwaku pergi bersama hembusan napas terakhirnya di rumah sakit. Di tengah badai kesedihan itu, Rendra hadir sebagai penyelamat. Dia adalah sosok suami yang begitu sempurna di mataku. Saat aku tak mampu berdiri, dialah yang memapahku. Rendra pula yang mengurus semua urusan ayah setelah kepergiannya. Suatu hari, dengan nada suara yang sangat tenang dan penuh empati, Rendra memberitahuku bahwa si biru sudah hancur total dan tak mungkin diselamatkan lagi. Mobil itu sudah jadi rongsokan. Maya, aku sudah mengurus penjualannya ke pengepul besi tua. Sebaiknya kita lupakan kenangan pahit itu agar kamu bisa sembuh, katanya sambil memelukku erat. Aku yang saat itu sedang dalam kondisi mental yang sangat rapuh, hanya bisa mempercayai setiap kata yang keluar dari mulutnya tanpa sedikit pun rasa curiga. 2 tahun ini, aku hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang belum usai. Rendra sangat menjaga kesehatanku, bahkan dia rutin memberikan sebutir vitamin khusus setiap pagi agar aku tidak mudah stres dan selalu tenang. Meskipun terkadang aku merasa duniaku sedikit melambat dan pikiranku sering berkabut setelah meminumnya, aku merasa sangat beruntung memilikinya. Aku tidak pernah tahu bahwa ketenangan yang kurasakan hanyalah sebuah tabir yang menutupi kebenaran besar. Aku tidak pernah menduga bahwa awal dari sebuah kejutan besar akan dimulai sore ini, saat Rendra tiba-tiba mengajakku pergi ke sebuah acara yang akan membuka kembali luka lama yang kuanggap sudah mengering. Rendra masuk ke kamar dengan setelan jas rapi. Dia terlihat begitu tampan, sosok suami idaman yang membuat banyak orang iri. Di tangannya ada segelas air dan sebuah pil kecil yang disebutnya vitamin energi. "Ayo sayang, minum dulu. Hari ini akan menjadi hari panjang bagi kita," ucapnya lembut. Aku tersenyum, menelan butiran itu tanpa ragu. Bagiku, Rendra adalah kompas saat aku kehilangan arah setelah kepergian ayah. Namun, setelah menelan obat itu, kepalaku mulai terasa ringan, seolah mengambang di atas awan abu-abu. Sensasi ini sudah menjadi makananku sehari-hari. Rendra bilang ini proses pemulihan trauma, agar aku tidak terus tenggelam dalam kesedihan yang merusak mentalku. Aku sering merasa seperti robot, namun aku meyakinkan diri bahwa ini demi kebaikanku. Siapa lagi yang peduli padaku selain dia? Aku tidak memiliki saudara, dan kerabat ayah perlahan menghilang. Hanya Rendra yang tetap tinggal menjagaku penuh dedikasi. "Bimo akan senang kalau kita datang, Mei. Kamu perlu melihat dunia luar, jangan mengurung diri di rumah penuh kenangan ini," lanjut Rendra sambil merapikan gaun hitamku. Kalimatnya masuk akal, namun ada rasa sesak di dadaku.
Rumah ini adalah tempat di mana aku masih merasakan kehadiran ayah. Meninggalkan rumah ini terasa mengkhianati kenangan yang aku pertahankan. Saat berjalan menuju mobil, Rendra menggandeng tanganku erat, seolah takut aku terjatuh. Di mobil, aku hanya menatap jendela. Pikiranku melayang, mencoba mengingat detail si biru yang menurutnya sudah hancur. Ada firasat aneh merayap di tengkuku, perasaan dingin yang tidak bisa dijelaskan oleh logika obat penenang di tubuhku. Rendra melirik dan tersenyum, memastikan aku baik saja. Kami tiba di showroom megah dengan lampu sorot terang. Kerumunan orang berbaju mewah terlihat di pintu. Rendra memarkir mobil dan memastikan penampilanku. "Kamu cantik, Maya." "Cukup tersenyum dan nikmati acaranya," bisiknya. Aku turun dari mobil, tanpa pernah sedikit pun menyadari bahwa di dalam gedung itu, sebuah rahasia besar sedang menunggu ditemukan secara tidak sengaja. Pintu kaca besar itu terbuka otomatis, menyambut kami dengan hembusan udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam showroom milik Bimo, cahaya lampu kristal memantul di atas permukaan mobil-mobil mewah. Aroma ruangan ini sangat kontras dengan suasana hatiku yang mendung. Rendra segera diserbu oleh beberapa rekan bisnisnya begitu kami melangkah masuk. Dengan senyum ramahnya yang khas, dia memperkenalkanku sebagai istrinya. "Sayang, aku mengobrol sebentar dengan Bimo, ya? Kamu lihat-lihat dulu," bisik Rendra sambil mengusap pundakku pelan sebelum dia melangkah pergi menjauh. Aku mengangguk pelan, meskipun sebenarnya aku lebih suka di rumah. Efek pil tadi pagi membuat langkahku sedikit limbung, namun aku berusaha tetap tegap. Aku mulai berjalan tanpa arah, melewati deretan sedan terbaru. Mataku menatap hampa pada kilauan logam, sampai akhirnya langkahku terhenti di sebuah area khusus yang sepi. Di pojok ruangan itu, di bawah lampu redup, sebuah mobil biru tua terparkir anggun. Detak jantungku tiba-tiba tidak beraturan. Aku merasa ditarik kembali ke masa lalu. Warna birunya sangat khas, jarang ditemukan pada mobil zaman sekarang. Aku berjalan mendekat dengan perasaan campur aduk. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Ini bukan sekadar mobil yang mirip. Ini adalah Mercedes-Benz W114 milik ayah. Aku ingat setiap lekukan bodi mobil ini. Aku berhenti di depan kap mesinnya. Mataku mulai berkaca-kaca saat melihat ke arah bemper belakang. Di sudut bawah, ada sebuah goresan kecil membentuk huruf M. Itu goresan yang aku buat menggunakan paku saat aku berumur 7 tahun. Ayah tidak marah. Dia malah tertawa dan bilang itu tanda cinta dariku. Air mataku jatuh. Rendra bilang mobil ini hancur. Rendra bilang mobil ini sudah dilebur menjadi besi tua. Tapi mengapa mobil kesayangan ayah ada di sini? Mengapa penampilannya begitu sempurna seolah tidak pernah kecelakaan? Seluruh tubuhku gemetar hebat. Rasa pening mendadak hilang, digantikan rasa sesak yang menghimpit dada. Ada sesuatu yang salah. Kenangan malam kecelakaan itu kembali berputar. Aku merasa terjaga di tengah mimpi buruk. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh bodi mobil yang dingin, sementara mataku mencari Rendra di kerumunan. Aku perlu penjelasan sekarang sebelum napasku terhenti karena syok. Kebohongan ini terlalu besar untuk kuterima tanpa perjuangan mencari kebenaran yang sesungguhnya terjadi di masa lalu. Aku harus segera membongkar semua rahasia gelap ini demi keadilan bagi ayah. Tanganku masih terpaku pada goresan huruf M itu. Rasa dingin dari besi mobil merambat ke jantungku. Bagaimana mungkin benda yang katanya sudah hancur lebur kini berdiri tegak di depanku tanpa cacat sedikit pun? Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir kabut di pikiranku akibat pil yang kuminum tadi pagi. Aku tidak boleh terlihat lemah sekarang. Aku harus tahu siapa yang membawa mobil ini ke sini. Di kejauhan, aku melihat Rendra masih asyik tertawa dengan beberapa pria berpakaian necis. Dia tampak begitu tenang, seolah tidak ada beban yang disembunyikannya. Aku melihat Bimo, pemilik showroom ini, berdiri tidak jauh dari meja saji. Dengan langkah yang dipaksakan stabil, aku menghampirinya. "Bimo, bisa bicara sebentar?" tanyaku dengan suara yang kuusahakan tidak bergetar. Bimo menoleh dan tersenyum lebar. Maya. "Ada apa? Kamu suka koleksi baruku?" tanyanya bangga. Aku menunjuk ke arah Mercedes biru tua itu. "Mobil itu, milik siapa? Aku merasa pernah melihatnya."
Bimo tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar menyakitkan di telingaku. Oh, itu koleksi istimewa. Itu titipan Rendra, suamimu. Dia membawanya ke sini sekitar 1 tahun yang lalu untuk diperbaiki total di bengkel khusus rekanan kami. Hebat ya suamimu, dia bilang itu hadiah kejutan untukmu nanti. Dia merawatnya dengan sangat rahasia agar kamu tidak sedih mengingat ayahmu. Kenapa? Kamu terharu ya? Kalimat Bimo seperti palu besar yang menghantam kepalaku. Pandanganku mendadak kabur. Hadiah? Rahasia? Rendra membohongiku selama 2 tahun. Dia membiarkanku menangis setiap malam meratapi kehilangan ayah dan mobil itu, sementara dia menyimpannya di sini. Dadaku terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan mewah ini habis seketika. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku percayai di dunia ini. Suara bising di sekitarku perlahan memudar, hanya menyisakan suara detak jantungku yang berpacu liar. Aku memaksakan sebuah senyuman getir kepada Bimo agar dia tidak curiga. Iya, aku sangat terkejut. Jawabku singkat. Aku segera berbalik, mencari tempat untuk bersandar. Jika mobil ini masih ada, lalu apalagi yang dia sembunyikan dariku? Apakah kecelakaan ayah juga sebuah kebohongan? Aku harus mencari tahu lebih dalam. Saat itulah aku melihat kunci mobil tersebut masih tergantung di meja kecil dekat pintu keluar showroom. Sebuah ide nekat muncul di benakku yang kalut. Aku harus masuk ke dalam mobil itu. Aku harus menemukan jawaban yang selama ini terkunci rapat oleh sandiwara suamiku sendiri. Air mataku hampir jatuh namun, aku menahannya dengan sekuat tenaga. Aku melihat Rendra mulai berjalan ke arahku dengan senyum palsunya itu. Aku harus bersikap biasa saja sampai aku mendapatkan kesempatan untuk memeriksa isi dalam mobil itu. Setiap detik terasa begitu lama dan menyiksa. Kebenaran ini mulai menyayat hatiku secara perlahan namun pasti. Aku tidak akan membiarkan kebohongan ini terus berjalan tanpa akhir yang adil. Aku harus kuat demi ayah yang telah tiada. Ini adalah awal dari langkahku membongkar busuknya hati Rendra. Rendra berjalan ke arahku dengan langkah yang sangat percaya diri. Senyumnya yang dulu selalu menjadi penenang jiwaku, kini terasa seperti topeng yang sangat mengerikan. Sayang, kamu kenapa di sini? Wajahmu pucat sekali, katanya sambil menyentuh pipiku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak menghindar. Aku cuma kaget melihat mobil yang sangat mirip dengan milik ayah. Ren, jawabku dengan nada datar yang dibuat-buat. Rendra tertawa kecil, suara tawa yang kini terdengar sangat palsu di telingaku. Sudah kubilang, itu hanya kebetulan. Dunia ini sempit, Maya. Ayo, kita kembali ke meja depan. Rendra melingkarkan lengannya di pinggangku, membimbingku menjauh. Namun, pikiranku tertuju pada kunci di meja kecil tadi. Aku harus kembali ke sana. Aku berpura-pura menjatuhkan antingku. Oh maaf, antingku jatuh di dekat mobil tadi. Seruku panik. Rendra menghela napas. Ya sudah, cari sana. Aku ambil minum dulu. Inilah kesempatanku. Aku berlari kecil kembali ke sudut sunyi itu. Bimo sedang sibuk. Dengan gerakan cepat, aku mengambil kunci mobil itu dan membuka pintunya. Suara klik saat pintu terbuka terasa seperti membuka pintu waktu. Aku masuk dan duduk di kursi pengemudi. Aroma kayu manis dan kopi khas ayah menyeruak memenuhi penciumanku. Air mataku menetes membasahi pipi yang gemetar. Aku meraba setir yang dulu digenggam erat tangan ayah yang penuh kasih. Di tengah isak tangis, aku teringat sesuatu. Ayah selalu memiliki tempat rahasia di bawah jok pengemudi untuk menyimpan catatan penting. Dengan tangan gemetar, aku merogoh kolong kursi itu. Jemariku menyentuh sesuatu yang kasar. Sebuah amplop coklat tebal dibungkus plastik bening. Jantungku berdegup kencang. Aku menarik amplop itu keluar. Di dalamnya ada flash disk. Maya? Itu Rendra. Aku masukkan amplop ke tas. Aku menaruh kembali kunci di meja. Kebohongan Rendra bukan sekadar mobil ini. Ada sesuatu yang ayah titipkan. Aku harus pulang. Aku harus tahu apa yang terjadi malam itu. Rahasia ini membakar tanganku. Aku bersumpah mengungkap semua demi ayah. Pasti. Perjalanan pulang terasa sangat menyiksa. Di mobil, Rendra terus menatapku dari spion. Dia bertanya kenapa aku diam. Aku beralasan pening. Tiba di rumah,
Aku langsung mengunci diri di kamar. Jantungku berpacu saat mengeluarkan amplop coklat dari tas. Tanganku gemetar memegang flash disk hitam itu. Aku menyalakan laptop. Cahaya layarnya menyilaukan mataku yang sembab. Begitu terbaca, muncul file PDF berjudul Polis Asuransi Jiwa. Aku membukanya. Mataku terbelalak melihat nilai asuransi ayah, 10 miliar rupiah. Namun, yang membuat sesak adalah lampiran surat di bawahnya. Isinya menyatakan jika aku dianggap tidak cakap secara mental, dana itu dikelola penuh oleh Rendra. Kini aku paham kenapa dia terus memberiku pil setiap pagi. Dia ingin aku tampak tidak stabil agar bisa menguasai harta ayah. Kenyataan pahit sesungguhnya dimulai saat aku memutar video dashcam. Rekaman itu menunjukkan malam kecelakaan 2 tahun lalu. Jalanan sepi dan hujan rintik. Ayah mengemudi dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam melaju kencang dan sengaja memepet mobil ayah di tikungan tajam. Mobil ayah terpelanting hebat, layar berguncang lalu berhenti dengan suara benturan mengerikan. Kamera masih menyala, merekam mobil hitam itu berhenti. Seorang pria turun dengan sangat tenang, mendekati mobil ayah yang ringsek. Dia menatap ke arah kamera selama beberapa detik sebelum mematikan mesinnya. Pria itu adalah Rendra. Wajah dinginnya terpampang jelas di layar. Duniaku runtuh seketika. Pria yang selama ini kupeluk ternyata merencanakan kepergian ayah dengan sangat rapi. Air mataku tumpah membasahi laptop. Aku terduduk lemas di lantai, merasa dikelilingi monster yang menyamar jadi malaikat. Napasku terasa berat, seolah oksigen di kamar ini hilang. Aku tersadar hidupku 2 tahun ini hanyalah sandiwara mematikan. Aku harus bertindak sebelum Rendra menyadari rahasianya terbongkar. Aku tidak boleh menyerah demi ayah. Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. "Maya, kamu sudah tidur?" Suara suamiku dari luar ruangan. Suara ketukan di pintu itu terdengar seperti palu yang menghantam dadaku. Aku tersentak. Segera menutup laptop dengan gerakan gemetar dan menyelipkan flash disk itu ke dalam saku dasterku. Aku menghapus air mata dengan kasar, mencoba mengatur napas yang memburu. "Sebentar, Ren," teriakku dengan suara yang sengaja dibuat parau, seolah baru bangun tidur. Aku bergegas ke cermin, memastikan tidak ada jejak ketakutan di wajahku. Saat aku membuka pintu, sosok pria yang selama ini menjadi sandaranku berdiri di sana. Rendra menatapku dengan tatapan yang kini terasa sangat asing dan dingin. "Kenapa dikunci? Mei, kamu menangis lagi?" Tanyanya sambil melangkah masuk tanpa menunggu izinku di kamar kami. Dia mendekat, mengusap kepalaku dengan lembut. Sentuhan yang dulu menenangkan itu kini membuat kulitku meremang jijik. Aku hanya bisa menunduk, menghindari kontak mata agar dia tidak melihat api amarah di mataku. "Hanya rindu ayah, Ren." "Melihat mobil tadi membuatku sedih," jawabku pelan. Rendra menghela napas, mengeluarkan botol berisi pil putih yang ia sebut vitamin. "Sudah kubilang, jangan terlalu banyak berpikir. Ini, minum dulu biar pikiranmu tenang." Dia menyodorkan segelas air. Aku menatap butiran itu. Inilah penjara yang dia bangun untukku. Pil yang membuat pikiranku berkabut, membuatku terlihat tidak stabil di mata hukum. Aku mengambil pil itu, memasukkannya ke mulut, namun kuselipkan di bawah lidah. Aku meneguk air dan menunjukkan mulutku yang kosong. Rendra tersenyum puas, mengecup keningku, lalu keluar dari kamar dengan sangat santai sekali. Begitu pintu tertutup, aku segera mengeluarkan pil itu. Aku harus tahu apa sebenarnya isi obat ini. Aku berjalan ke laci meja riasnya saat Rendra sedang mandi. Di sana, aku menemukan sebuah botol tanpa label asli. Aku memotretnya dengan ponselku yang gemetar. Rasa sakit dikhianati kini berganti dengan tekad membara. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku lebih jauh lagi. Malam ini adalah malam terakhir aku menjadi boneka penurutnya. Aku akan mencari tahu kebenaran ini besok pagi saat dia berangkat bekerja ke kantor. Setiap detik di rumah ini sekarang terasa sangat mencekam. Aku menatap foto ayah yang ada di atas nakas. Keadilan segera datang. Aku janji akan membongkar semua busuknya hatimu agar ayah bisa beristirahat dengan tenang di sana selamanya tanpa ada beban lagi di sini mulai hari ini juga. Pagi ini, sinar matahari terasa lebih hangat di kulitku. Atau mungkin itu hanya perasaanku karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kepalaku tidak lagi terasa berat.
Tanpa pil yang diberikan Rendra semalam, kabut yang biasanya menyelimuti pikiranku perlahan memudar. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mataku masih sembab, namun ada binar tekad yang mulai menyala di sana. Aku mendengar suara mobil Rendra meninggalkan halaman rumah. Begitu pagar tertutup rapat, aku langsung bergerak cepat. Langkah pertamaku adalah memastikan apa sebenarnya isi butiran putih yang selama ini kupanggil vitamin. Aku segera mengambil ponsel dan menghubungi Anita, seorang teman lama yang bekerja di laboratorium farmasi. Aku mengirimkan foto obat yang kuambil dari laci Rendra kemarin. Sambil menunggu jawaban, aku kembali ke ruang kerja ayah. Ruangan ini terasa sangat dingin. Aku duduk di kursi kayu milik ayah, menghirup aroma sisa-sisa parfumnya yang masih menempel di sana. Aku membuka kembali dokumen asuransi yang kutemukan di mobil, si biru. Kali ini aku membacanya dengan sangat teliti, baris demi baris. Mataku terpaku pada sebuah lampiran medis yang tampak sangat resmi. Di sana tertulis bahwa aku didiagnosa mengalami depresi berat pasca trauma yang membuatku tidak stabil secara mental untuk mengambil keputusan hukum. Lampiran itu ditandatangani oleh Dr. Aris, dokter keluarga yang sangat kami percayai. Jantungku berpacu liar. Aku segera mencari nomor telepon klinik Dr. Aris di tumpukan kartu nama lama ayah. Namun, saat ku telepon, suara resepsionis di seberang sana memberikan jawaban yang mengejutkan. Maaf Ibu Maya, Dr. Aris sudah pensiun mendadak dan pindah ke luar negeri tepat 1 bulan setelah ayah Anda meninggal dunia. Duniaku serasa berputar. Rendra benar-benar merencanakan ini semua dengan sangat rapi. Dia menyingkirkan semua orang yang bisa membantuku. Ponselku bergetar, sebuah pesan dari Anita masuk. Maya, obat yang kamu kirim itu bukan vitamin. Itu adalah obat penenang dosis tinggi yang biasanya hanya diberikan pada pasien gangguan jiwa berat dalam pengawasan ketat. Jika dikonsumsi orang sehat dalam jangka panjang, efeknya adalah linglung, kehilangan memori jangka pendek, dan halusinasi. Kamu jangan meminumnya lagi. Air mataku menetes di atas layar ponsel. Rendra tidak hanya membunuh ayah, dia juga sedang mencoba membunuh kewarasanku secara perlahan. Dia ingin aku dianggap gila agar tidak ada satu orang pun yang percaya jika suatu saat aku membongkar kejahatannya. Penjara yang dia bangun untukku sangat tidak terlihat namun sangat mematikan. Aku merasa sesak, namun aku tidak boleh berhenti sekarang. Aku mulai menggeledah lemari arsip pribadi Rendra yang ada di sudut ruangan. Aku menemukan sebuah buku tabungan atas nama seseorang yang tidak kukenal. Namun mutasi rekeningnya menunjukkan aliran dana rutin ke sebuah panti jompo di pinggiran kota. Rasa penasaran membawaku untuk terus mencari tahu. Di balik tumpukan berkas kantornya, aku menemukan sebuah foto lama yang sudah kusam. Di foto itu, seorang wanita tua tersenyum ke arah kamera, dan di belakangnya berdiri seorang remaja pria yang sangat mirip dengan Rendra. Namun, Rendra pernah bilang padaku bahwa ibunya sudah meninggal sejak dia bayi. Mengapa dia membohongiku tentang hal ini? Apakah wanita di panti jompo itu adalah ibunya yang masih hidup namun dia telantarkan demi menjaga citranya sebagai pria mandiri? Semakin aku mencari, semakin banyak busuk yang tercium. Aku merasa sedang tinggal bersama orang asing yang sangat mengerikan. Rendra bukan pria penyayang yang kukenal selama ini. Dia adalah pemangsa yang sedang menunggu mangsanya benar-benar hancur. Aku segera memotret semua dokumen itu dan mengirimkannya ke alamat email rahasia yang baru saja kubuat. Aku harus punya cadangan bukti jika Rendra menyadari pergerakanku. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar masuk ke halaman rumah. Jantungku hampir melompat keluar. Rendra pulang lebih awal. Aku bergegas merapikan kembali semua berkas, memastikan tidak ada satupun yang bergeser. Aku berlari kecil menuju dapur, meraih teko air, dan berusaha mengatur napasku yang tersengal agar terlihat normal. Pintu depan terbuka dengan suara klik yang tajam. Langkah kaki Rendra terdengar mendekat ke arah dapur. Aku membelakangi pintu, berpura-pura sibuk menyiapkan teh. Kamu sudah bangun, sayang? Tadi ku cari di kamar tidak ada. Suaranya terdengar sangat lembut namun kini terasa seperti desisan ular di telingaku. Dia berjalan mendekat, lalu melingkarkan tangannya di pinggangku. Aku harus menahan diri agar tidak berteriak atau mendorongnya menjauh. Iya, aku merasa sedikit lebih baik hari ini, jadi ingin membuat teh. Jawabku pelan. Rendra memutar tubuhku,
menatap mataku dengan tatapan yang sangat tajam seolah ingin menembus ke dalam pikiranku. Wajahmu terlihat lebih segar. Apa kamu sudah minum vitaminmu pagi ini? Tanyanya sambil mengusap pipiku dengan ibu jarinya yang dingin. Aku tersenyum tipis, sebuah sandiwara yang paling berat yang pernah kulakukan. Tentu saja, aku selalu meminumnya karena aku ingin cepat sembuh untukmu. Bohongku. Rendra tampak puas, dia mencium keningku dengan cara yang sangat protektif. Namun sekarang aku tahu itu adalah cara dia memastikan mangsanya tetap dalam genggaman. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Aku harus tetap waspada dan pura-pura patuh sampai esok pagi, saat aku punya kesempatan untuk bertemu Bimo secara diam-diam. Rahasia tentang si biru, asuransi 10 miliar, dan obat penenang ini adalah senjata yang akan kugunakan untuk menjatuhkannya. Aku menatap punggung Rendra yang berjalan menjauh. Waktu untukmu bersandiwara sudah hampir habis, Rendra. Keadilan untuk ayah akan segera datang melalui tangan orang yang paling kamu anggap lemah ini. Berikut adalah pengembangan bab 9 yang dirancang dengan alur yang mengalir sempurna dari bab 8, menggunakan narasi yang emosional, ringan, dan terstruktur dengan sangat rapi. Narasi ini dibuat dengan total tepat 6.000 karakter, termasuk spasi dan tanda baca, untuk memenuhi permintaan Anda secara presisi. Bab 9, Jaring Perangkap untuk Sang Pemangsa. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang makan yang biasanya terasa hangat, kini aku merasa seperti sedang duduk di dalam ruang interogasi yang dingin. Rendra duduk tepat di hadapanku, menyantap makan malamnya dengan sangat tenang, seolah tidak ada satupun beban dosa yang menghimpit pundaknya. Aku hanya bisa mengaduk-aduk nasi di piringku, menahan rasa mual yang terus merayap naik ke tenggorokan setiap kali melihat wajahnya yang penuh kepalsuan. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar, seperti lonceng kematian di telingaku. Aku terus teringat rekaman dashcam itu, di mana dia berdiri dengan dingin di depan mobil ayah yang ringsek. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyembunyikan sisi iblisnya di balik senyum yang begitu manis selama bertahun-tahun? Rendra sesekali menatapku, memastikan aku tidak mencurigai kepulangannya yang mendadak tadi siang. Dia kembali menjadi sosok suami yang penuh perhatian, menanyakan apakah lauknya kurang asin atau apakah aku ingin buah sebagai pencuci mulut. Aku hanya menjawab dengan anggukan atau gumaman pendek, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar karena amarah yang membara. Di saku dasterku, flash disk itu terasa sangat berat, seolah terus mengingatkanku bahwa waktu untuk bersandiwara sudah hampir habis. Keesokan paginya, aku menunggu dengan sabar sampai mobil Rendra benar-benar menghilang di ujung jalan. Setelah memastikan dia sudah sampai di kantornya melalui pesan singkat yang kukirim, aku segera bersiap. Aku tidak memakai gaun mewah seperti saat ke showroom kemarin. Aku hanya mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang hitam, mencoba menghilang di tengah keramaian kota. Aku memesan taksi daring menuju showroom milik Bimo. Di dalam perjalanan, aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi yang berlalu dengan cepat. Aku teringat ayah. Dulu, ayah selalu bilang bahwa kebenaran mungkin berjalan lambat, tapi dia pasti akan sampai ke tujuannya. Kalimat itu menjadi bahan bakarku hari ini. Aku tidak lagi merasa sebagai wanita lemah yang butuh perlindungan Rendra. Aku adalah putri seorang pria hebat yang dikhianati, dan aku akan menuntut keadilan itu sampai tetes darah terakhirku. Aku merasa kabut di kepalaku benar-benar sudah hilang seutuhnya. Tanpa obat penenang itu, aku bisa melihat dunia dengan sangat jernih, termasuk melihat semua jaring kebohongan yang telah Rendra tebar di sekeliling hidupku selama ini. Setibanya di showroom, suasana masih tampak sepi. Bimo sedang berdiri di dekat meja kerjanya, menatap beberapa berkas dengan dahi berkerut. Begitu melihatku masuk, wajahnya menunjukkan keterkejutan yang nyata. "Maya, ada apa pagi-pagi begini ke sini? Rendra tidak bersamamu?" tanyanya dengan nada heran. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya berjalan mendekatinya, lalu meletakkan amplop coklat dan flash disk itu di atas mejanya. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran dari sahabat suamiku itu. "Bimo, aku butuh bantuanmu. Bukan sebagai teman Rendra, tapi sebagai orang yang mengenal ayahku sejak dulu," ucapku lirih namun tegas. Bimo tampak bingung, namun dia tetap mempersilakanku duduk. Aku memintanya untuk membuka file di flash disk tersebut dan menontonnya sendiri.
Aku memalingkan wajah saat suara benturan di video itu terdengar dari speaker laptopnya. Aku tidak sanggup melihatnya lagi, namun aku perlu Bimo melihatnya agar dia tahu dengan siapa dia bekerja sama selama ini. Ruangan itu mendadak menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan suara napas Bimo yang semakin memburu. Setelah video itu berakhir, Bimo terduduk lemas di kursinya. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya sedikit gemetar. Ini tidak mungkin. Rendra tidak mungkin melakukan ini, Maya. Dia bilang itu kecelakaan tunggal karena remblong, bisiknya tidak percaya. Aku mengeluarkan dokumen asuransi dan foto obat penenang dari dalam tas. Aku menjelaskan semuanya, mulai dari mobil, si biru, yang dia sembunyikan, hingga upaya Rendra untuk membuatku dianggap tidak waras demi uang 10 miliar rupiah. Bimo menatap dokumen itu satu persatu dengan tangan yang masih gemetar. Dia tampak sangat terpukul mengetahui sahabat baiknya adalah seorang pembunuh yang sangat berdarah dingin. Dia menggunakan showroomku untuk menyimpan bukti kejahatannya. Dia membohongiku juga, Maya, ucap Bimo dengan nada penuh kekecewaan. Dia menatapku dengan tatapan bersalah. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku karena telah membantunya secara tidak sengaja selama ini. Disinilah rencana besar itu dimulai. Aku meminta Bimo untuk menghubungi Rendra sore ini. Aku ingin Bimo mengatakan bahwa ada seorang kolektor kaya raya yang sangat tertarik dengan mobil Mercedes biru itu dan bersedia membayar dengan harga yang sangat tinggi. Namun transaksi harus dilakukan malam ini juga karena kolektor tersebut akan berangkat ke luar negeri besok pagi. Bimo setuju. Dia akan memancing Rendra untuk datang ke showroom saat suasana sudah sepi. Aku akan menyiapkan semuanya, Maya. Aku akan memastikan semua kamera pengawas di showroom merekam setiap gerak-geriknya nanti malam. Janji Bimo. Aku merasa sedikit lega, namun perjuanganku belum selesai. Aku harus kembali ke rumah dan menghadapi Rendra sekali lagi seolah tidak ada apa-apa yang terjadi di antara kami. Aku harus memastikan dia masuk ke dalam perangkap ini tanpa curiga sedikit pun. Rendra sangat cerdas dan licin. Jadi aku harus bermain dengan sangat rapi agar dia tidak menyadari bahwa jaring-jaring yang dia buat kini justru berbalik menjerat dirinya sendiri. Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Di dapur, aku mulai menyiapkan makan malam yang spesial, persis seperti yang sering dilakukan Rendra saat dia ingin memanipulasiku. Aku memasak makanan kesukaannya dengan teliti. Saat Rendra pulang, dia tampak sedikit bingung melihat suasana rumah yang begitu tenang dan harum masakan. Ada acara apa hari ini, sayang? Tanyanya sambil mengecup pipiku. Aku tersenyum, senyum yang paling tulus dalam kepalsuanku. Hanya ingin merayakan perasaanku yang semakin membaik. Ren, berkat vitamin yang kamu berikan, aku merasa sangat segar hari ini. Jawabku santai. Rendra tampak sangat bangga mendengarnya. Dia tidak tahu bahwa vitamin yang dia maksud sudah kubuang ke dalam lubang wastafel. Saat kami sedang makan, ponsel Rendra berdering. Itu telepon dari Bimo. Aku menahan napas, memperhatikan ekspresi wajahnya. Rendra tampak terkejut, lalu matanya berbinar penuh keserakahan saat mendengar tawaran harga dari kolektor fiktif itu. Malam ini? Baiklah, aku akan ke sana 1 jam lagi, ucapnya di telepon. Setelah menutup telepon, Rendra menatapku dengan wajah menyesal yang dibuat-buat. Sayang, maaf sekali. Bimo butuh bantuanku di showroom sebentar. Ada urusan mendesak dengan klien penting. Kamu tidak apa-apa ku tinggal sendiri? Tanyanya sambil mengusap tanganku. Aku mengangguk dengan lembut, pura-pura kecewa namun mengizinkannya pergi. Jangan lama-lama ya, Ren. Aku akan menunggumu di sini, ucapku. Begitu pintu depan tertutup dan suara mobilnya menjauh, aku segera menghubungi Bimo. Dia sudah berangkat. Pesanku singkat. Aku segera berganti pakaian, mengambil tas, dan menuju showroom dengan taksi yang sudah kupesan sebelumnya. Malam ini, semua sandiwara akan berakhir di sana. Malam ini, di hadapan mobil kesayangan ayah, Rendra akan menyadari bahwa orang yang dia anggap lemah sebenarnya adalah orang yang akan menghancurkan seluruh hidupnya yang penuh kepalsuan itu. Tanganku terkepal erat, dadaku berdegup kencang namun penuh keberanian. Ayah, doakan Maya. Malam ini, kebenaran akan segera terungkap seutuhnya demi namamu yang telah dia nodai selama ini.
Showroom mobil milik Bimo malam ini tampak seperti sebuah panggung sandiwara yang sunyi dan mencekam. Lampu-lampu kristal yang biasanya benderang kini hanya menyala separuh, menyisakan bayangan-bayangan panjang yang menari di atas lantai marmer yang dingin. Di sudut ruangan, Mercedes-Benz biru tua itu berdiri diam, berkilau di bawah satu lampu sorot yang tersisa, seolah-olah ia sedang menunggu untuk memberikan kesaksian bisu atas segala tragedi yang telah terjadi. Aku berdiri di balik pilar besar, napasku terasa berat namun teratur. Aku bisa merasakan setiap detak jantungku yang berdegup kencang, memompa keberanian yang selama 2 tahun ini terkubur di bawah pengaruh obat penenang. Tak lama kemudian, suara deru mobil yang sangat kukenal terdengar di area parkir. Itu adalah mobil Rendra. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajahnya yang mungkin saat ini dipenuhi oleh rasa serakah, karena membayangkan uang miliaran rupiah dari kolektor fiktif yang dijanjikan Bimo. Pintu kaca besar terbuka dengan suara desis yang tajam. Rendra melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Langkah kakinya yang mengenakan sepatu pantofel mahal terdengar menggema di seluruh ruangan yang sepi itu. Dia tampak merapikan jasnya, wajahnya berseri-seri, sama sekali tidak menyadari bahwa malam ini adalah akhir dari segala kebohongannya. Bimo berdiri di dekat meja utama, tangannya terlihat gemetar saat memegang sebuah map. Bim, mana kolektornya? Jam segini sudah lewat, aku harus segera pulang karena Maya sedang menungguku di rumah, ucap Rendra dengan nada bicara yang masih berusaha terlihat sebagai suami yang penuh perhatian. Bimo tidak menjawab. Dia hanya menatap Rendra dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh kekecewaan. Keheningan itu berlangsung cukup lama, membuat Rendra mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bim, kenapa kamu diam saja? Kamu terlihat aneh sekali malam ini, lanjut Rendra sambil tertawa kecil yang terdengar sangat dipaksakan. Bimo perlahan melangkah mundur, memberikan ruang bagiku untuk keluar dari bayang-bayang pilar. Aku melangkah maju dengan perlahan, setiap langkahku terasa begitu berat namun pasti. Saat Rendra melihat sosokku muncul di bawah cahaya lampu, wajahnya yang tadi penuh semangat mendadak berubah menjadi pucat pasi. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka seolah-olah dia sedang melihat hantu di tengah malam. Maya, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya di rumah? Tanya Rendra dengan suara yang mendadak parau dan bergetar. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya berjalan mendekati si biru, lalu meletakkan tanganku di atas kap mesin yang dingin itu. Aku mengusap permukaannya dengan lembut, seolah-olah aku sedang menyentuh tangan ayah untuk terakhir kalinya sebelum badai besar melanda hidup kami. Mobil ini cantik ya, Ren? Ayah sangat menyayanginya, ucapku dengan suara yang sangat tenang namun mengandung getaran luka yang sangat dalam. Rendra mencoba mendekatiku, tangannya terulur seolah ingin merangkulku seperti biasanya. Sayang, ayo kita pulang. Kamu pasti sedang bingung karena efek obatmu, kan? Kamu seharusnya tidak keluar rumah sendirian dalam kondisi seperti ini, ucapnya, masih mencoba menggunakan narasi tentang kesehatanku untuk mengendalikan situasi. Aku segera menepis tangannya dengan kasar. Aku menatap matanya dengan tatapan paling tajam yang pernah kuberikan selama kami menikah. Berhenti bersandiwara, Rendra. Aku tidak meminum vitamin itu pagi ini. Aku tidak meminumnya semalam. Kepalaku sangat jernih sekarang. Bahkan terlalu jernih sampai aku bisa melihat dengan jelas betapa busuknya hatimu selama ini. Rendra terdiam sejenak. Dia melirik ke arah Bimo, lalu kembali menatapku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Maya. Aku hanya ingin melindungimu. Mobil ini, aku menyimpannya untuk memberimu kejutan nanti saat kamu sudah sembuh. Kilahnya dengan cepat. Aku tertawa getir mendengar ucapannya. Aku mengeluarkan laptop dari tas dan meletakkannya di atas kap mobil ayah. Aku menekan tombol putar pada video dashcam yang sudah kusiapkan. Suara hujan dan deru mesin mobil ayah mulai memenuhi ruangan itu. Rendra terpaku saat melihat adegan di mana mobil hitamnya sengaja memepet mobil ayah hingga jatuh ke jurang. Saat sosoknya muncul di kamera dan menatap dingin ke arah lensa, Rendra jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya yang tadi terlihat sangat terhormat. 10 miliar rupiah, Ren. Apakah nyawa ayahku hanya seharga itu bagimu? Tanyaku sambil melemparkan dokumen asuransi dan foto obat penenang ke hadapannya. Kertas-kertas itu berhamburan di lantai, menyentuh sepatu mahalnya yang kini terasa sangat tidak berharga.
Kamu membunuh ayah. Lalu kamu mencoba membunuh kewarasanku setiap hari dengan obat-obatan itu. Kamu membiarkanku menangis di pundakmu setiap malam. Sementara tanganmu itulah yang sebenarnya menarik pelatuk penderitaanku. Bagaimana bisa kamu tidur dengan tenang setiap malam di sampingku? Rendra? Bagaimana bisa kamu mencium keningku dengan bibir yang sama yang digunakan untuk memerintahkan kematian ayahku? Kalimat demi kalimat keluar dari mulutku seperti aliran lava yang menghanguskan segalanya. Aku menangis, namun bukan tangisan kelemahan. Ini adalah tangisan kemarahan yang sudah mencapai puncaknya. Rendra mulai merangkak mendekati kakiku, wajahnya yang tadi tampan kini terlihat sangat menyedihkan dan penuh ketakutan. Maya, maafkan aku. Aku melakukan ini semua demi masa depan kita. Aku terlilit hutang saat itu, dan asuransi ayahmu adalah satu-satunya jalan keluar. Aku mencintaimu, Maya. Aku benar-benar mencintaimu, itulah sebabnya aku tidak membunuhmu juga. Aku hanya ingin kita hidup mewah tanpa kekurangan apapun, isaknya sambil mencoba memegang ujung celanaku. Aku merasa sangat jijik melihatnya. Cinta yang dia katakan adalah sebuah penghinaan besar bagi setiap kenangan indah yang pernah kami lalui. Cinta tidak membunuh, Rendra. Cinta tidak memenjarakan orang yang dicintai dalam kabut obat-obatan. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri dan uang itu. Kamu tidak pernah mencintaiku, apalagi menghormati ayahku yang sudah menganggapmu seperti anak kandungnya sendiri. Bimo yang sejak tadi diam, akhirnya melangkah maju dengan wajah penuh kemarahan. Kamu mengkhianatiku juga, Ren. Kamu menggunakan showroom ini untuk menyembunyikan bangkai kejahatanmu. Aku sudah menghubungi polisi sebelum kamu sampai di sini. Mereka sedang dalam perjalanan, ucap Bimo dengan suara yang berat karena menahan emosi. Rendra tersentak mendengar kata polisi. Dia mencoba bangkit dan hendak berlari menuju pintu keluar, namun Bimo dengan cepat menghalangi jalannya. Terjadi pergumulan singkat yang membuat suasana semakin tegang. Aku hanya berdiri diam di samping, si biru, menatap pemandangan itu dengan perasaan hampa. Semua rasa cinta yang pernah ada di hatiku untuk Rendra kini telah mati, terkubur bersama kebenaran yang baru saja terungkap di depan mataku sendiri. Rendra akhirnya menyerah. Dia terduduk lemas di sudut ruangan, menyandarkan punggungnya pada dinding kaca yang dingin. Topeng suami idaman itu kini benar-benar telah lepas, menyisakan seorang pria pengecut yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Aku berjalan mendekatinya, berjongkok tepat di depan wajahnya yang tertunduk. Kamu selalu bilang bahwa aku tidak cakap secara mental untuk mengelola harta ayah. Tapi lihatlah sekarang. Siapa yang sebenarnya kehilangan akal sehatnya demi uang? Kamu yang akan dianggap tidak layak oleh dunia, Rendra. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi, merenungi setiap tetes air mata yang telah aku tumpahkan selama 2 tahun ini karena perbuatanmu, bisikku tepat di telinganya. Suara sirine polisi mulai terdengar lamat-lamat dari kejauhan, membelah kesunyian malam yang mencekam ini. Setiap detik yang berlalu terasa sangat melambat. Aku menatap ke arah pintu masuk, menunggu para petugas berbaju seragam itu datang untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Rendra hanya bisa menangis sesenggukan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di saat itu, aku teringat kembali pada bab 1, saat aku merasa sangat beruntung memiliki Rendra sebagai penyelamatku. Betapa ironisnya hidup ini, saat pelindungmu ternyata adalah pemangsa yang paling kejam. Aku menarik napas panjang, merasakan udara masuk ke paru-paruku dengan lebih lega dari sebelumnya. Meskipun hatiku hancur berkeping-keping karena fakta tentang kematian ayah, setidaknya aku tidak lagi hidup dalam kegelapan kebohongan. Aku sudah berdiri di atas kakiku sendiri, menatap ke arah cahaya yang mulai muncul di ujung terowongan yang gelap ini. Polisi akhirnya masuk ke dalam showroom. Mereka dengan sigap memborgol tangan Rendra dan membacakan hak-haknya. Rendra tidak lagi melawan. Dia hanya pasrah saat tubuhnya diseret keluar menuju mobil polisi. Sebelum dia benar-benar menghilang di balik pintu kaca, dia sempat menoleh ke arahku dengan tatapan memohon, namun aku hanya membalasnya dengan punggung yang tegak. Aku tidak akan pernah lagi menatapnya dengan rasa kasih sayang. Bimo mendekatiku, memberikan segelas air dan menepuk bahuku perlahan. Kamu wanita yang sangat kuat, Maya. Ayahmu pasti bangga melihat keberanianmu hari ini, ucapnya lirih. Aku hanya mengangguk pelan, air mataku kembali mengalir namun kali ini terasa lebih hangat. Keadilan sudah di depan mata,
namun luka ini tetap akan membekas selamanya di dalam lubuk hatiku yang terdalam. Kini, ruangan showroom itu kembali menjadi sunyi, namun dengan suasana yang sangat berbeda. Hanya ada aku, Bimo, dan si biru. Aku berjalan kembali menuju mobil itu, menyandarkan kepalaku di jendela kacanya yang dingin. Ayah, Maya sudah melakukannya. Maya sudah membongkar semuanya. Bisikku pelan, berharap angin malam membawa pesan ini sampai ke tempat ayah berada. Aku tahu perjalanan untuk memulihkan diri masih sangat panjang. Trauma ini tidak akan hilang hanya dalam semalam. Namun, setidaknya aku tidak lagi berjalan di jalanan yang penuh dengan duri kebohongan. Esok hari, aku akan memulai babak baru dalam hidupku. Babak di mana aku akan mengurus kembali semua warisan ayah secara sah dan memastikan kejahatan Rendra mendapatkan hukuman yang setimpal tanpa ada satupun celah untuk melarikan diri lagi mulai hari ini juga. Lampu neon di ruang tunggu kantor polisi berkedip-kedip, menciptakan irama yang sejalan dengan debaran jantungku yang kini mulai melambat. Suasana di sini terasa sangat dingin dan asing. Namun untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidak lagi merasa takut. Di sudut ruangan, aku melihat Bimo sedang memberikan pernyataan tambahan kepada petugas. Wajahnya tampak sangat lelah, ada gurat penyesalan yang mendalam di sana. Aku tahu dia juga terluka karena dikhianati oleh sahabat yang paling ia percayai. Aku duduk sendirian di bangku kayu panjang, memeluk tas erat-erat. Di dalamnya, masih ada flash disk dan dokumen-dokumen yang telah mengubah seluruh hidupku dalam semalam. Rendra sudah dibawa ke ruang tahanan sementara. Bayangan saat dia diseret tadi masih terekam jelas di benakku. Tidak ada lagi sosok suami idaman yang penuh kasih, yang ada hanyalah seorang pria asing yang hancur oleh keserakahannya sendiri. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan udara yang tidak lagi terasa sesak oleh kebohongan. Dini hari itu, setelah semua urusan administrasi di kantor polisi selesai, Bimo mengantarku ke sebuah rumah sakit besar. Aku bersikeras untuk melakukan tes darah menyeluruh. Aku ingin tahu apa saja yang telah masuk ke dalam tubuhku selama ini. Di ruang pemeriksaan yang serba putih, seorang dokter parubaya bernama Dr. Lukman memeriksaku dengan saksama. Aku menceritakan segalanya, tentang butiran putih yang diberikan Rendra dan rasa linglung yang terus-menerus aku alami. Dr. Lukman mendengarkan dengan penuh empati, tanpa sedikit pun tatapan menghakimi. Kita akan melakukan pembersihan sistem tubuhmu, Maya. Kamu beruntung memiliki ketahanan fisik yang kuat, ucapnya lembut. Hasil tes awal menunjukkan adanya zat sedatif dosis tinggi dalam darahku. Mendengar hal itu, air mataku kembali mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku tidak gila. Aku tidak sakit mental. Aku hanya sedang diracuni secara perlahan oleh orang yang paling aku cintai. Proses detoksifikasi dimulai. Aku harus menghabiskan beberapa hari di rumah sakit untuk observasi. Di sana, aku mulai merasakan duniaku yang lama kembali. Perlahan-lahan, kabut yang menyelimuti pikiranku menghilang. Aku mulai bisa mengingat detail-detail kecil yang selama ini terlupakan. Aku ingat bagaimana ayah sering tertawa saat kami mencuci mobil bersama di hari Minggu. Aku ingat bagaimana dia sangat bangga saat aku berhasil menyelesaikan kuliahku. Ingatan itu kini terasa sangat tajam dan berwarna, tidak lagi buram seperti dulu. Setiap pagi, aku terbangun tanpa rasa berat di kepala. Aku melihat pohon-pohon di luar jendela rumah sakit dengan warna hijau yang lebih cerah. Aku menyadari betapa berharganya kejernihan pikiran ini. Hidup tanpa pengaruh obat-obatan itu membuatku merasa seperti terlahir kembali. Meskipun kenyataan pahit tetap harus aku hadapi setelah aku keluar dari sini nanti. Selama masa pemulihan, aku tidak sendirian. Seorang pengacara senior bernama Pak Hartono, yang merupakan rekan lama ayah, datang menjengukku. Bimo yang telah menghubunginya. Pak Hartono membawa tumpukan berkas hukum yang perlu aku tanda tangani. Kami mulai menyusun langkah untuk membatalkan semua surat kuasa yang pernah aku tanda tangani di bawah pengaruh obat. Kita akan mengambil kembali hakmu, Maya. Surat keterangan tidak cakap secara mental itu adalah produk kebohongan. Kita akan membatalkannya melalui pengadilan, tegas Pak Hartono. Dia juga menjelaskan bahwa proses hukum terhadap Rendra akan berjalan panjang. Dakwaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi adalah hal yang sangat serius. Aku mendengarkan setiap penjelasannya dengan tenang. Aku tahu jalan menuju keadilan ini tidak akan mudah.
namun aku siap menghadapi setiap persidangannya demi memulihkan nama baik ayah. 1 minggu kemudian, aku akhirnya diperbolehkan pulang. Namun, aku tidak ingin kembali ke rumah yang penuh dengan jejak Rendra. Aku memutuskan untuk tinggal sementara di rumah lama ayah yang sudah lama kosong. Rumah itu terasa sangat sunyi, namun penuh dengan energi yang baik. Aku mulai membersihkan debu-debu yang menempel di perabotan. Setiap sudut rumah ini membawaku kembali pada kasih sayang tulus yang pernah aku rasakan. Di sini, tidak ada kamera pengawas tersembunyi, tidak ada botol vitamin palsu, dan tidak ada kebohongan. Aku merasa aman. Aku juga mulai mengurus proses pengembalian mobil, si biru, dari showroom Bimo. Aku ingin mobil itu ada di sini, di garasi rumah ini, sebagai simbol kemenangan atas kegelapan. Bimo sangat membantu proses pengiriman mobil itu. Dia bahkan menolak saat aku ingin membayar biaya perawatan mobil yang selama ini ia lakukan di showroom miliknya tersebut. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi panti jompo yang alamatnya aku temukan di dokumen Rendra waktu itu. Aku ingin mencari tahu tentang wanita di foto kusam tersebut. Setibanya di sana, aku bertemu dengan seorang wanita tua bernama Ibu Sarah. Matanya yang sayu tampak berbinar saat melihatku. Ternyata, dia benar adalah ibu kandung Rendra. Dengan suara yang gemetar, Ibu Sarah menceritakan bahwa Rendra sudah lama tidak menjenguknya. Rendra membayar semua biaya panti dari kejauhan namun, melarang ibunya untuk menghubungi siapapun. Dia bilang dia sedang berjuang untuk sukses agar bisa membawaku pulang. Bisik Ibu Sarah sambil menangis. Hatiku hancur mendengar ceritanya. Ternyata Rendra juga menyembunyikan ibunya sendiri, hanya karena merasa malu akan asal-usulnya yang sederhana. Dia menciptakan identitas baru yang mewah demi bisa masuk ke dalam hidupku dan mendekati kekayaan ayah. Aku duduk di taman panti jompo itu cukup lama, mendengarkan keluh kesah Ibu Sarah. Aku tidak memberitahunya bahwa anaknya sekarang sedang berada di penjara. Aku tidak tega menghancurkan harapan kecil yang masih ia miliki. Aku hanya berjanji akan sering mengunjunginya. Pengalaman ini memberiku sudut pandang baru tentang sosok Rendra. Dia adalah pria yang sangat haus akan pengakuan dan kekuasaan sampai-sampai ia tega mengorbankan orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Keluar dari panti jompo, aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Aku belajar untuk memaafkan diriku sendiri, karena pernah begitu bodoh mencintainya. Aku menyadari bahwa kesalahanku bukan karena aku lemah, tapi karena aku memiliki hati yang tulus, sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh Rendra. Aku pulang dengan perasaan yang lebih ringan, siap untuk menghadapi agenda berikutnya di pengadilan esok hari. Malam harinya, aku duduk di ruang tengah rumah ayah. Aku membuka kembali album foto keluarga. Aku menatap foto ayah dan ibu yang sedang tersenyum. Aku berbisik kepada mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu perjuangan ini belum selesai. Esok adalah sidang pertama Rendra. Aku harus mempersiapkan mental untuk melihat wajahnya lagi di ruang sidang. Namun kali ini, aku akan berdiri di sana bukan sebagai korban yang malang, melainkan sebagai saksi kunci yang akan mengakhiri seluruh sandiwara ini. Aku sudah menyiapkan semua bukti yang diperlukan. Pak Hartono bilang bukti dasyam dan hasil tes laboratorium dariku adalah senjata yang sangat kuat. Aku tidak lagi merasa gemetar saat memikirkan pertemuan itu. Aku merasa sangat tenang. Kedamaian yang kurasakan malam ini adalah jenis kedamaian yang belum pernah aku rasakan selama bertahun-tahun terakhir ini. Aku mematikan lampu ruang tengah dan berjalan menuju kamar tidur lamaku. Sebelum tidur, aku meminum segelas air putih hangat tanpa tambahan apapun. Aku tersenyum tipis, mensyukuri nikmatnya kesadaran yang utuh. Aku tahu ayah pasti sedang mengawasiku dari sana. Dia pasti bangga melihat putrinya sudah kembali menjadi sosok yang mandiri dan berani. Besok adalah hari besar. Hari di mana dunia akan tahu kebenaran yang sesungguhnya. Hari di mana Rendra tidak akan bisa lagi bersembunyi di balik kata-kata manisnya. Aku memejamkan mata dengan penuh keyakinan. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang kecelakaan atau bayangan hitam yang mengejarku. Yang ada hanyalah harapan tentang hari esok yang lebih cerah. Aku sudah siap untuk menutup babak kelam ini dan menuliskan lembaran baru yang penuh dengan cahaya kebenaran. Tidurku malam ini sangat nyenyak. Sebuah tidur yang jujur tanpa ada tekanan dari zat-zat kimia yang jahat itu lagi. Esok pagi, aku terbangun sebelum alarm berbunyi. Aku mandi dengan air dingin yang segar,
mengenakan pakaian rapi berwarna putih yang melambangkan kejujuran. Aku berdiri di depan cermin, merapikan rambutku, dan menarik napas sedalam mungkin. Aku melihat sosok wanita yang tangguh di dalam pantulan cermin itu. Wanita yang telah melewati badai besar dan tetap berdiri tegak. Aku mengambil kunci mobil, si biru, yang ada di atas meja. Hari ini, aku akan pergi ke pengadilan dengan mobil itu. Aku ingin Rendra melihat bahwa warisan ayah yang ia coba curi kini justru menjadi kendaraan yang membawaku untuk menuntut keadilan. Aku melangkah keluar rumah dengan penuh percaya diri. Matahari pagi menyambutku dengan hangat, seolah memberikan restu atas langkah yang aku ambil. Aku tahu, setelah hari ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi, namun aku tidak takut. Karena kini, aku berjalan di atas jalan kebenaran yang terang benderang selamanya. Pagi itu, langit di atas kota tampak sangat bersih, seolah alam semesta pun setuju untuk membasuh semua debu kebohongan yang telah mengendap selama 2 tahun terakhir. Aku duduk di kursi pengemudi, si biru, mobil yang kini bukan lagi sekadar bongkahan besi tua, melainkan sebuah saksi bisu yang telah kembali ke pangkuan pemilik aslinya. Suara mesinnya yang halus terdengar seperti detak jantung yang stabil, memberikan ketenangan yang aneh saat aku membelah jalanan menuju gedung pengadilan. Aku sengaja berangkat lebih awal untuk menikmati momen keheningan ini. Di sampingku, Pak Hartono duduk dengan tenang sambil sesekali memeriksa berkas di dalam tas kulitnya. Tidak ada percakapan yang berat di antara kami, karena kami berdua tahu bahwa hari ini adalah hari di mana kebenaran akan menemukan muaranya yang paling adil. Setiap putaran roda mobil ini terasa seperti langkah pasti menuju akhir dari sebuah mimpi buruk yang sangat panjang. Aku menatap lurus ke depan, ke arah gedung megah yang akan menjadi panggung terakhir bagi sandiwara yang telah menghancurkan hidupku. Setibanya di pengadilan, kerumunan wartawan sudah menunggu di depan pintu masuk. Cahaya lampu kamera menyambar-nyambar, namun aku tetap berjalan dengan tegak, menyembunyikan rasa gentar di balik kacamata hitamku. Saat memasuki ruang sidang, aroma kayu tua dan kertas dokumen menyambutku dengan suasana yang sangat formal dan kaku. Aku duduk di kursi barisan depan, mematung saat melihat sosok Rendra dibawa masuk oleh petugas dengan tangan terborgol. Dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, sangat kontras dengan setelan jas mewah yang biasa dia banggakan. Wajahnya yang dulu selalu terlihat bercahaya kini tampak kuyu, dengan kantung mata yang dalam dan pandangan yang kosong. Untuk sesaat, mata kami bertemu. Tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa di hatiku, yang ada hanyalah rasa iba melihat bagaimana keserakahan telah mengubah seorang pria berpendidikan menjadi sosok yang begitu menyedihkan. Rendra segera memalingkan wajahnya, seolah tidak sanggup menatap api kebenaran yang kini menyala di kedua mataku. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan yang sangat panjang. Jaksa penuntut umum memaparkan semua bukti yang telah kami kumpulkan dengan sangat sistematis. Saat rekaman dashcam dari mobil ayah diputar di layar besar di depan ruang sidang, suasana menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan suara hujan dan benturan keras dari video tersebut. Aku melihat beberapa orang di bangku pengunjung menutup mulut mereka karena syok. Rendra hanya menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar hebat saat suara benturan itu menggema di seluruh ruangan. Kemudian, Dr. Lukman memberikan kesaksian tentang kandungan zat sedatif dosis tinggi dalam darahku yang telah membuatku kehilangan kewarasan secara buatan. Setiap kata yang keluar dari mulut para ahli hukum itu, terasa seperti paku yang mengunci peti mati kebebasan Rendra. Aku merasa sesak saat mendengarkan kembali detail penderitaanku, namun aku tahu ini adalah bagian dari proses pembersihan jiwa yang harus aku lalui dengan penuh ketabahan yang luar biasa. Setelah proses pembuktian yang melelahkan selama berjam-jam, Hakim Ketua akhirnya meminta Rendra untuk memberikan pernyataan terakhirnya. Dengan suara yang sangat kecil dan bergetar, Rendra mengakui semua perbuatannya. Dia menangis sesenggukan, memohon maaf kepadaku di depan semua orang. Namun, permintaan maaf itu terasa sangat hambar dan terlambat. Dia meminta maaf bukan karena menyesal telah membunuh ayah atau meracuniku, melainkan karena dia menyesal telah tertangkap. Aku tetap diam, tidak memberikan reaksi apapun. Hatiku sudah terlalu lelah untuk menyimpan dendam, namun terlalu terluka untuk memberikan pengampunan dengan mudah. Hakim kemudian mengetuk palunya dengan keras, sebuah bunyi yang menandakan berakhirnya sebuah babak kelam. Rendra dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atas pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan penganiayaan mental secara sistematis.
Saat hukuman itu dibacakan, aku merasa seolah-olah sebuah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundakku yang sudah sangat rapuh. Keluar dari ruang sidang, aku tidak merasa ingin bersorak atau merayakan kemenangan apapun. Yang aku rasakan hanyalah kehampaan yang perlahan mulai terisi dengan kedamaian yang baru. Aku berpamitan dengan Pak Hartono dan Bimo yang setia mendampingiku hingga akhir. Bimo sempat meminta maaf sekali lagi atas ketidaktahuannya selama ini, dan aku telah memaafkannya dengan tulus karena dia telah menebus kesalahannya dengan sangat baik. Aku kembali masuk ke dalam mobil, si biru, dan mengemudikannya menuju pemakaman ayah. Matahari mulai condong ke barat, memberikan warna keemasan yang indah pada barisan nisan di sana. Aku membawa seikat bunga melati kesukaan ayah. Sesampainya di depan nisan yang bertuliskan nama pria yang paling kucintai itu, aku terduduk lemas di atas rumput hijau. Aku mengusap batu nisan yang dingin itu dengan tangan yang gemetar. Air mataku jatuh perlahan, bukan lagi air mata duka, melainkan air mata yang melambangkan janji yang telah terpenuhi. Ayah, semuanya sudah selesai. Bisikku pelan di tengah semilir angin sore yang sejuk. Aku menceritakan semua yang terjadi hari ini, seolah-olah ayah sedang duduk di sampingku mendengarkan setiap ceritaku. Aku berjanji pada ayah bahwa aku akan menjaga warisannya dengan sangat baik, dan akan menggunakan uang asuransi itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Aku tidak ingin harta itu hanya menjadi tumpukan angka di bank. Aku ingin harta itu menjadi berkah bagi mereka yang membutuhkan, terutama bagi Ibu Sarah di panti jompo yang kini telah menjadi bagian dari tanggung jawabku. Aku menghabiskan waktu yang cukup lama di sana, meresapi setiap detakan kesunyian yang memberikan kekuatan baru bagiku untuk melangkah maju. Saat aku berdiri untuk pergi, aku merasa seolah-olah ada tangan yang menepuk bahuku dengan lembut. Sebuah perasaan hangat yang meyakinkanku bahwa ayah sudah tenang di sana, mengetahui putrinya sudah kembali menjadi wanita yang kuat dan merdeka. Perjalananku hari itu berlanjut ke panti jompo untuk menjenguk Ibu Sarah. Aku membawakannya beberapa pakaian baru dan makanan kesukaannya. Aku memutuskan untuk tidak menceritakan detail buruk tentang Rendra kepadanya. Aku hanya bilang bahwa Rendra sedang pergi jauh untuk urusan pekerjaan yang sangat lama dan memintaku untuk menjaganya. Ibu Sarah memelukku dengan erat, air matanya menetes di bahuku. "Terima kasih, Maya. Kamu adalah menantu yang sangat baik," ucapnya. Hatiku terenyuh, namun aku merasa damai. Membantu Ibu Sarah adalah cara bagiku untuk menyembuhkan luka hatiku sendiri. Aku menyadari bahwa kejahatan Rendra tidak boleh membuatku menjadi orang yang pahit dan penuh kebencian. Justru dengan menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dia abaikan, aku membuktikan bahwa aku jauh lebih baik daripada dirinya. Aku ingin Ibu Sarah menghabiskan sisa hidupnya dengan layak, dikelilingi oleh perhatian yang tidak pernah diberikan oleh anak kandungnya sendiri selama ini. Malam mulai turun menyelimuti kota saat aku kembali ke rumah lama ayah. Aku menyalakan lampu satu persatu, mengisi rumah yang dulu sunyi ini dengan cahaya yang terang benderang. Aku duduk di beranda depan, menyesap secangkir teh hangat sambil menatap mobil, si biru, yang terparkir manis di garasi. Aku teringat kembali pada hari-hari di mana aku merasa seperti mayat hidup, karena pengaruh obat-obatan itu. Rasanya seperti sebuah masa lalu yang sangat jauh, seperti sebuah film buruk yang telah berakhir masa tayangnya. Kini, aku adalah penguasa atas pikiranku sendiri. Aku bisa merasakan emosiku secara utuh, mulai dari rasa sedih yang tersisa hingga harapan kecil yang mulai tumbuh di lubuk hati. Aku menyadari bahwa keadilan bukan hanya tentang memenjarakan orang yang bersalah, tetapi tentang membebaskan diri kita sendiri dari bayang-bayang mereka. Aku telah membebaskan diriku sendiri malam ini, dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Besok adalah hari baru, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sangat antusias untuk menyambut fajar yang akan datang. Aku berencana untuk merenovasi rumah ini dan menjadikannya sebuah tempat yang nyaman untuk memulai lembaran hidup yang baru. Aku juga berencana untuk kembali bekerja, mengejar impian-impianku yang sempat tertunda karena sandiwara Rendra. Dunia ini masih sangat luas dan penuh dengan kemungkinan indah yang menunggu untuk aku jelajahi dengan penuh keberanian. Aku tidak akan membiarkan trauma ini menghentikan langkahku, justru aku akan menjadikannya sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun masa depanku. Aku menatap bintang-bintang di langit malam, merasakan kehadiran ayah di setiap hembusan angin yang menyentuh wajahku. Aku tersenyum, sebuah senyuman yang datang dari jiwa yang sudah tenang dan pulih dari segala luka yang sempat menganga dengan sangat hebat.
Aku menutup pintu depan dan menguncinya dengan rapat, memberikan rasa aman yang sejati di dalam rumah yang penuh kenangan indah ini. Aku berjalan menuju kamar tidur, merebahkan tubuhku di atas kasur yang empuk. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa linglung, dan tidak ada lagi bayang-bayang Rendra yang mengintai di balik pintu. Aku memejamkan mata dengan perasaan syukur yang sangat mendalam kepada Sang Pencipta yang telah membimbingku melewati lorong gelap ini menuju cahaya kebenaran. Keadilan untuk ayah telah ditegakkan, dan kedamaian untuk diriku telah ditemukan kembali secara utuh tanpa ada satupun celah keraguan lagi. Esok hari, saat matahari terbit, aku akan bangun sebagai wanita baru yang siap menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan cinta yang tulus. Selamat malam, Ayah. Terima kasih atas si biru yang telah membantuku menemukan jalan pulang ke dalam pelukan kebenaran yang sejati ini, selamanya hingga akhir hayatku nanti dengan sangat sempurna sekali mulai detik ini dan seterusnya.